Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, namaku Estiara Nepa, biasa dipanggil Eis, dan aku merupakan peserta R3 Putri Yogyakarta Angkatan 10, jurusan Ilmu Keperawatan, Universitas Gadjah Mada Angkatan 2019. Nah, di video kali ini, aku bakal sedikit bahas tentang refleksi semester 1 selama mengikuti program pembinaan di Rumah Kepemimpinan. Yang pertama, mungkin terakhir program pembinaan. Nah, selama satu semester ini program pembinaan yang aku dapatkan itu aku rasa sangat holistik, sangat menyeluruh, sangat komprehensif, di mana di sana sudah pastinya ya sudah sistematikanya sudah sangat bagus, dan juga di sana aku bisa belajar banyak hal dan sudah bisa mengukur sendiri kira-kira capaianku itu seperti apa, dibantu dengan LO atau learning outcome yang sudah ditetapkan oleh RK sendiri. Nah, di sana ada beberapa poin seperti visioner, lalu moderat, solih, bugar, dan lain sebagainya berdasarkan RUM PK dan juga beberapa tambahannya. Dan di sana aku merasa sangat terbantu, terutama program pembinaan yang sudah teratur jadwalnya, dan beberapa hal juga yang tidak bisa aku dapatkan di luar, tentunya kayak kuliah dan organisasi-organisasi yang aku ikutin seperti itu. Nah, program pembinaan ini juga aku rasa bisa aku ikuti selama satu semester ini dengan baik, di mana aku bisa menerapkan apa-apa yang sudah disampaikan. Nah, contohnya mungkin contoh yang paling mudah adalah saat program tentang bugar ya, tentang bugar, di mana itu sharing alumni dan membahas tentang hidup sehat. Nah, itu bisa langsung diterapin, dan juga bagaimana aku juga sering termotivasi saat mengikuti KIK, KIP, lalu LNL, dan lain sebagainya. Dan juga sharing-sharing, tentunya yang baik itu sharing alumni maupun sharing dari tokoh-tokoh yang sudah disediakan oleh RK untuk membagikan ilmunya kepada kami selaku peserta. Di situ untuk program pembinaannya juga aku merasa bisa lebih memanfaatkan waktu dengan baik, karena biasanya untuk malam sehabis nugas mungkin bisa langsung tidur atau nonton, tapi kali ini waktu malamnya bisa lebih teratur dengan ada program pembinaan RK. Walaupun pada awalnya itu sangat menantang ya, dimana jam 8 sampai jam 10 harus ada sebuah program pembinaan, kita harus belajar lagi, kita harus banyak mendengar, tapi alhamdulillah setelah terbiasa dengan program yang sudah disediakan, itu bisa lebih teratur jadwalnya, bisa lebih termaintain dengan baik waktu-waktu yang kita punya. Dan selama ini aku juga masih belum merasa terlalu terbebani, dan bisa lebih ngaturin jadwal untuk buat tugas kuliah, gimana tugas organisasi, dan bagaimana dengan tugas asrama, seperti itu. Nah, selanjutnya tentang dinamika di asrama, alhamdulillah sampai saat ini melakukan pembinaan asramanya secara langsung, dan sekarang ini lagi sendiri di asrama karena semuanya udah pada pulang. Jadi, dan Ais di ilmu keperawatan sendiri masih belum libur, jadi masih stay di asrama sampai saat ini, alhamdulillah. Seperti itu. Dan selama di asrama tentunya luar biasa dinamikanya, dibantu dengan kabinet yang menjabat seperti itu. Banyak sekali program-program yang dilaksanakan di luar dari program yang disediakan oleh RK itu sendiri, dimana kita bisa menjalankan bonding dengan baik, bisa lebih dekat bukan hanya dengan Sri Kandi tapi juga dengan Nakula. Lalu juga kita juga disediakan beberapa forum untuk bisa mengenal alumni lebih dekat. Dan dinamika asrama sendiri mungkin awalnya sangat berat untukku yang introvert, sedikit lebih ingin sendiri dan lain sebagainya, karena setelah masuk asrama mungkin kita sangat banyak melakukan kegiatan itu bersama-sama, dan di kamar pun ada 3 orang seperti itu, yang mungkin 3 orang itu sangat berbeda, baik itu dari bidangnya, fokusnya, minatnya, dan lain sebagainya. Dan dari sana dinamika asrama itu aku bisa lebih belajar bagaimana cara bersikap, bagaimana cara untuk bisa lebih dekat, bagaimana cara untuk bertukar informasi dan berbagi cara pandang kepada orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda, baik latar belakang pastinya daerah, lalu jurusan, bidang yang diminati, cita-cita, fokusnya, dan lain sebagainya. Nah, di sana kita juga bisa memanfaatkan perbedaan yang ada untuk bisa lebih tahu banyak hal, bisa lebih
bisa lebih apa ya, bisa menemukan titik temunya, terkadang bisa menemukan titik temu dan juga bisa menghasilkan karya yang lebih baik seperti itu. Nah lalu untuk selama di asrama juga berdinamika di asrama maupun mendapatkan program pembinaan, banyak sekali hikmah yang aku bisa dapatkan, terutama untuk bisa menghargai waktu, menghargai orang lain, menghargai kesempatan, menghargai ilmu dan lain sebagainya. Dan di sana aku mengerti bahwa apapun yang kita usahakan sekarang itu sangat akan ada sangkut pautnya dengan masa depan yang nantinya akan kita raih seperti itu. Dan dari program MPM contohnya ya mungkin di sana banyak sekali diajarkan bahwa sesuatu itu harus direncanakan, sesuatu harus disiapkan, nggak bisa mendadak, harus sesuatu yang bagus itu lahir dari usaha yang luar biasa seperti itu. Dan di sana hikmah-hikmah yang aku bisa dapatkan adalah kita selaku mahasiswa S1 saat ini juga harus mempersiapkan berbagai hal, tidak hanya kuliah saja, tapi juga bagaimana kita bisa bersosialisasi, dan peran kita tidak hanya sebagai seorang yang nantinya akan bekerja, tapi ada yang harus kita berikan kepada negara, kepada Islam, tentunya bagaimana kita bisa berperan sebagai umat Islam yang baik, dan juga bagaimana peran kita sesuai apa yang disyariatkan oleh agama. Nah mungkin untuk perempuan bagaimana peran menjadi seorang perempuan, seorang wanita menurut pandangan Islam, seperti itu yang beberapa hal yang aku pelajari. Lalu apa yang akan aku tingkatkan ya kira-kira. Nah mungkin apa yang aku bakal tingkatin adalah tentang amal sendiri mungkin, karena melalui amal yaumi yang selalu kita isi per bulan, aku merasa agak kurang puas sama diriku sendiri, walaupun setelah aku usahakan dengan yang terbaik, itu masih akan aku tingkatkan lagi pastinya untuk bisa lebih baik lagi, dan juga bagaimana bisa mencapai LO, dan juga challenge-challenge yang aku tetapkan di setiap awal bulan bisa lebih terlaksana dengan baik. Lalu juga untuk lebih memfokuskan mimpiku sesuai apa yang telah aku rencanakan. Nah kemarin setelah membuat beberapa berkas evaluasi sekaligus tugas MPM yang plan 70 tahun, 1 tahun, dan juga ada yang 5 tahun. Nah di sana mungkin fokusnya adalah kedepannya bagaimana bisa untuk mencapai plan-plan tersebut, bagaimana cara juga bisa untuk mulai meniti path untuk ke puncak manfaat yang sudah aku pilih sendiri, seperti itu. Nah lalu untuk di RK sendiri harapannya aku bisa lebih jauh mengenal teman-teman. Mungkin di 1 semester ini aku bisa mengenal dekat hanya beberapa orang, mungkin di semester berikutnya aku bisa lebih dekat dengan banyak orang lagi, dan juga tidak hanya dengan anak R3 saja, tidak hanya Serikandi Nakula, juga bisa memperluas jaringan di seluruh Indonesia, mulai dari Solo, mungkin Medan, Surabaya, dan kota-kota yang lainnya. Dan bisa lebih rajin mencatat, bisa lebih fokus lagi di program-program pembinaan serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabinet, dan harapannya juga bisa menjadi teladan yang baik untuk orang-orang, untuk teman-temanku yang belum bisa berkesempatan untuk mendapatkan program pembinaan di RK, dan harapannya juga bisa menghasilkan karya di mana karya ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman yang lain. Karya-karya mungkin yang aku bisa hasilkan dari ilmu-ilmu yang aku dapatkan di RK maupun hasil kolaborasiku bersama teman-teman baik yang ada di asrama maupun teman-teman yang ada di daerah lain, seperti itu, sesuai dengan proyek yang akan dilakukan sebentar lagi. Ditunggu saja. Itu mungkin, dan satu harapan khusus adalah aku masih bisa untuk menjalankan program pembinaan di RK sampai akhir, sampai 22 bulan komplit bersama teman-teman yang insya Allah masih komplit ber-30, ber-29, mungkin nanti akan ada tambahannya, dan bisa menjadi sesuai harapan yang diharapkan oleh orang tuaku, diharapkan oleh RK, diharapkan oleh seluruh Indonesia. Ya, menjadi sosok yang terbaik lah insya Allah setelah menyelesaikan program pembinaan di RK, dan tetap menjaga nilai-nilai yang diberikan oleh RK baik saat di RK maupun di luar, seperti itu. Aku rasa mungkin sekian untuk refleksi kali ini. Ais kurang tahu apakah ini ada yang kurang atau seperti apa, tapi insya Allah refleksinya sudah cukup lengkap, dan mungkin kalau misalnya mau bahas secara detail pun terlalu banyak yang harus diceritakan. Mungkin akan sharing di rangkaian video berikutnya, insya Allah bikin vlog, Masya Allah, seperti itu.
itu aku akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.